Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Ibu-ibu udah selesai masang kursinya? Iya. Jumlah kursinya rupanya yang terkondisikan tidak mencukupi. Ya. Mencari apa ibu? Ini kayaknya mencari sesuatu. Iya. Bapak sehat bapak? Ini kalau sudah lebaran ini sudah lebaran semua Pak ya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan. Ini suasana Syawal, kita masih bisa silaturahim. Ngaji itu Pak bukan hanya tentang kita menghafal ilmu atau mencatat ilmu, tapi lebih dari itu ada silaturahim di dalamnya. Jadi bersyukur alhamdulillah Syawalan masih bisa silaturahim. Kemudian salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang di belakang suara saya jelas? Ibunya malah masih gini aja. Berarti tidak jelas suara saya. Ibu yang di belakang suara saya jelas? Ada ibu tetap aja begini deh. Beliau mungkin menyelesaikan tilawah ini. Masya Allah. Udah, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Ya. Berarti untuk Sabtu yang akan datang, berarti kursinya agak ke depan lagi kan? Bener ya Pak ya? Enggak apa-apa. Mungkin ruas ini ya Pak ya? Enggak apa-apa. Ya, untuk ke depan. Hari ini tinggal nambah ke belakang. Yang penting suara aman. Bapak Ibu yang berbahagia, saya yang termasuk lebaran ini tidak pulang kampung. Jadi tidak mudik. Istri saya sedang tidak bisa kemana-mana. Jadi harus istirahat total. Jadi, mohon didoakan nanti sampai persalinan lancar. Gitu ya. Bapak Ibu, ini judulnya mantap juga kan? Merayakan Idul Fitri merajut ukhuwah. Ukhuwah iki opo Bu? Gorengan? Gado-gado? Judulnya luar biasa. Ukhuwah itu kalau bahasa kerennya solidaritas Muslim. Ukhuwah itu kalau bahasa formalnya ya, itu ya, dikondisikan dulu tak apa-apa. Karena ada satu ayat yang menyatakan bahwa tidak mungkin hidayah itu didapat kalau suasananya tidak tenang. Itu ayat. Nah, jadi saya akan tunggu dulu itu. Itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kita bereskan dulu yang di belakang. Ustadz telat tadi. Oh, enggak. Saya jam 6 kurang 5 sudah di parkiran. Alhamdulillah. Tadi perjalanan dari Jogja sampai ke sini tidak ada lampu merah. Dibuat satu jalur kan, maksudnya jalur dari kiri kanan itu ditutup. Jadi dibuat lampu merahnya jadi lampu kuning semua, biar tidak macet. Gitu ya. Tuh, tidak apa-apa. Saya setia menunggu, tenang saja. Karena acara inti kita makan nanti kan. Masya Allah. Monggo Ibu, monggo. Ya, alhamdulillah. Biasanya Pak kalau di Jogja saya bantu ngangkat kursi Pak kalau saya. Di Jogja. Tapi kalau di sini tak persilahkan ke panitia. Ini ibu-ibu Masya Allah dari sini sampai belakang sana Pak. Ibu-ibu.
Luar biasa. Kalau Bapak kenal, Ibu kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Dakwah beliau pertama itu malah ke kalangan ibu-ibu. Ya. Jadi jangan heran, saya Pak, Bu, mengisi kajian Muhammadiyah di mana-mana, pasti yang banyak ibu-ibu. Karena memang dulu pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu banyak fokusnya ke ibu-ibu. Saya tahu itu setelah mengadakan kajian jamaah saya yang banyak ibu-ibu, Pak. Karena istri saya satu, Pak. Jadi bapak-bapak tuh suka kalau istri ustadznya dua. Poligami kan? Sementara saya istrinya satu. Jadi bapak-bapak kurang suka kajian dengan saya, Bu. Istri saya masih satu. Nah, Pak, ini kan kajian saya banyak tuh di Jogja, ibu-ibu itu bisa persentasenya 70-30, Pak. 60-40, 70-30, bahkan bisa 80-20 kalau kajian umum. Ada seorang ulama dari Timur Tengah, beliau mengomentari, kata beliau begini, antum itu Anda jangan sedih, jenengan jangan sedih. Kenapa? Karena dakwah kepada ibu-ibu itu hari ini, maka 10-20 tahun yang akan datang itu hasilnya akan terasa. Kenapa? Karena ibu-ibu adalah kunci kebahagiaan rumah tangga. Masya Allah. Dulu sudah diawali oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Subhanallah. Jadi kalau ibu-ibu lebih banyak enggak apa-apa, gitu ya. Alhamdulillah. PR-nya bapak-bapak berkurang kan? Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Merajut ukhuwah, merajut solidaritas muslim, persatuan sebagai seorang muslim. Kita awali begini, Pak. Orang banyak mengatakan bahwa setelah Ramadan selesai datanglah hari kemenangan, betul? Sampai ada lagunya, betul? Merayakan hari kemenangan, betul ya? Saya tanya dulu, Pak, biar enak nih. Ibu-ibu, yang dimaksud dengan hari kemenangan itu apa sih, Bu? Satu aja, Bu. Kita ada door prize nggak, Pak? Pisang mungkin, jeruk. Itu ya. Saya enggak bawa apa-apa nih. Bu, hari kemenangan itu maksudnya opo toh? Hari nikah berarti kemenangan. Kan hari bahagia nikah. Padahal kata orang, kalau sebelum nikah kucing Persia, setelah nikah kucing kampung, jadi janda kucing Anggora. Paham maksudnya ya? Betapa orang menikah itu tak bahagia kan gitu ya? Ada, Pak? Kan setelah Ramadan selesai kita masuk Idul, betul ya? Nah, disebut hari kemenangan, betul? Pak, hari kemenangan ini maksudnya opo iki? Hari kemenangan adalah hari kemenangan kita dalam menaklukkan hawa nafsu. Hari kemenangan karena mampu menaklukkan hawa nafsu. Bisa, Bapak? Sama. Wah, sehati Bapak ini, Masya Allah. Masya Allah, sehati. Bapak Ibu yang berbahagia. Saya lebih dekat ke sini nggak apa-apa, Pak ya. Saya khawatir ibu-ibu yang di sana suara nggak dengar, khawatir, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita kalau berbicara kemenangan setelah Ramadan, pasti seringnya kita menganggap, alhamdulillah kita sudah bisa mencegah hawa nafsu, betul? Bisa melewati Ramadan, betul ya? Sebulan penuh beramal soleh. Mesti umumnya kita beranggapan seperti itu. Umum. Dan itu betul-betul saja. Tapi kalau Bapak Ibu tahu arti kemenangan sesungguhnya, Masya Allah. Kalau kita berbicara siapa muslim yang menang, maka kita harus flashback awal untuk apa manusia diciptakan. Harus gitu, kalau kita belajar tuh harus gitu. Surah Al-Baqarah, surah kedua, juz pertama, ayat 30, lembar sebelah kiri, baris paling atas itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Pak, Bu, maaf,
saya tuh dilematis jadi ustadz. Tadi malam ada jamaah curhat. Saya tuh dianggap keras hanya karena saya kalau dakwah pakai ayat, pakai hadis. Di sisi lain tak pakai ayat, tak pakai hadis, tak dipakai juga, betul kan? Serba salah. Jadi ada ibu-ibu bilang saya itu, oh Ustadz Ransi itu keras itu ceramahnya. Kenapa? Karena pakai ayat, pakai hadis. Berarti Al-Quran itu keras, Pak. Ayat semua isinya, betul? Luar biasa. Nah, jadi dilematis. Jadi sudahlah, tidak apa-apa dikatakan keras. Itu kalau pakai karpet di sini aja ini, di depan. Betul kan? Pak, karpetnya di depan aja, Pak. Ibu-ibu yang tak dapat kursi di depan aja nih. Kalau di situ kasihan kan? Nggak bisa melihat ustadz, padahal ustadz udah mandi tadi nih. Maksudnya kalau tikar di sini, ibu-ibu duduk kan tidak mengganggu yang. Oke, kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ya. Malaikat protes. Apa kata malaikat? Masih ayat 30. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah. Ya. Lihat. Wa in qala rabbuka lil malaika, dan ketika Tuhanmu Allah berfirman kepada penduduk sorga, mayoritasnya malaikat. Oke? Jadi penduduk sorga itu kala itu mayoritasnya malaikat. Tapi kalau ayat ini diteruskan sampai ayat 34, nanti ketemu ada di sorga itu bukan malaikat, bangsa jin, namanya Azazil. Karena nggak mau sujud dikutuk jadi iblis, itu nanti. Silakan baca kitab Qasasul Anbiya ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah berfirman kepada penduduk sorga yang mayoritasnya malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi itu khalifah. Iki apa, Bu? Pemimpin. Sifat atau benda? Sifat. Selain pemimpin, khalifah apa, Pak? Pengganti. Mantap, ibu-ibu ini luar biasa. Terbukti sering kajian, betul? Tapi kalau bapak-bapak tawaduk, Bu, tidak mau pamer ilmu. Cuma antara tak tahu dengan tawaduk beda tipis. Orang Indonesia berbicara khalifah, maka pasti pemahamannya pemimpin dan pengganti, betul? Pak, saya kenalkan dulu, Pak, Bu. Khalifah itu bukan benda, tapi sifat. Allah bukan menciptakan benda, tapi sifat. Aku akan jadikan khalifah, bukan benda. Pak, Bu, kalau kita mau kritis, kenapa Allah nggak bilang inni ja'ilun fil ardi unasan? Kenapa Allah nggak bilang aku akan jadikan di muka bumi manusia, betul? Allah malah bilang sifat. Apa sifatnya? Khalifah. Ketika berbicara menghuni bumi, interaksinya dengan bumi, kita khalifah, pemimpin. Ketika berbicaranya dalam bab pergantian, itu pengganti, khalifah. Tapi Pak, Bu, kalau Bapak Ibu baca tafsir Al-Quran, khalifah itu maksudnya makhluk sosial. Biar tahu. Oke? Khalifah itu maknanya makhluk sosial.
Allah pengen menciptakan di muka bumi ini makhluk yang sosialnya bagus. Malaikat protes. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah, kata malaikat, apakah engkau akan ciptakan lagi di bumi itu makhluk yang bermusuhan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami sudah beribadah kepadamu, kami bertasbih kepadamu, kami bertahmid kepadamu, kami mensucikanmu ya Allah. Tidak cukup kami beribadah ritual. Malaikat tuh Pak, Bu, ibadahnya ritual. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Oke. Allah pengen ciptakan makhluk yang sosialnya soleh. Malaikat bilang, ritual kami udah soleh loh. Kami berzikir, kami bertasbih, kami bertahmid, kami mensucikan engkau ya Allah. Apa kami tidak cukup? Kata Allah, enggak. Allah pengen ciptakan makhluk yang ritualnya bagus, sosialnya juga bagus. Nih, jadi kalau kita berbicara tentang arti kemenangan, balik ke belakang dulu jauh-jauh. Untuk apa manusia diciptakan? Betul? Oh, manusia diciptakan untuk menjadi makhluk yang apik sosiale. Sosialiki bahasa Jawa ini apa, Pak? Oh, sedulur. Bener. Nyedulur. Nyedulure apik. Nah, iki tujuan manusia. Kenapa ada manusia itu banyak di dunia? Biar Bapak Ibu tahu. Makanya kita itu beda wajah walaupun kembar, betul? Beda pikiran, betul? Itu untuk tercipta interaksi sosial. Itu yang Allah inginkan. Berarti pemenang itu orang yang sosialnya tinggi. Coba kita lihat. Ayat tadi sudah, satu ayat itu. Kita lanjut ayat berikutnya. Ali Imran, surat ketiga, juz keempat, ayat 110, lembar sebelah kiri, baris nomor 2 paling atas. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kata Allah. Oh, saya ke sini. Iya, kalau dekat situ bunyi dia. Kalau bunyi lagi saya ke depan loh ini. Bapak Ibu yang berbahagia. Kata Allah, kalian umat Muhammad, kuntum, kalian umat Muhammad, khaira ummah, sebaik-baik umat. Umat Muhammad, umat Islam, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas. Allah hadirkan ke muka bumi, ke tengah-tengah manusia. Ukhrijat linnas. Oke, dihadirkan. Pak, saya nggak apa-apa sini Pak ya. Nah, saya sini, biar nggak berat ke sini kan. Jadi dihadirkan oleh Allah kita umat Islam ini ke tengah-tengah manusia yang banyak. Apa kita lakukan? Lihat kata Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada yang baik-baik, betul? Hah? Ngajak orang kepada yang baik-baik, ngadain kajian, ngadain silaturahim, sholat, menghasung orang sedekah, betul? Ngajak orang bantu orang lain, ngajak orang senyum, sosial kan? Bu, Pak, ta'muruna bil ma'ruf itu sosial. Nggak mungkin kan Allah kita ajak kepada yang baik-baik? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Pasti mengajak kepada yang baik itu manusia yang kita ajak, betul? Sosial. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang tidak baik. Sosial lagi kan? Coba lihat.
Baru wa tu'minuna billah, beriman kepada. Jadi kita itu umat terbaik, sosial, iman. Coba lihat. Sosial, iman. Jadi Pak Bu sudah haji, sudah umroh, sudah sholat, sudah puasa dijaga, sosialnya elek, takkan masuk surga. Seorang pemenang adalah dia yang jiwa sosialnya bagus. Oke? Nanti saya ada hadis keren, nanti tak bacakan hadis keren. Ya. Ayat lagi, kita mandi hadis saja kan. Al-Balad surat ke-90 juz ke-30 ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apa kata Allah? Wa hadainahun najdain, kami tunjukkan manusia dua jalan, jalan surga, jalan neraka, jalan bahagia, jalan derita, jalan sukses, jalan gagal. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Tapi manusia itu ke surga berat karena mendaki. Beramal soleh itu berat, Bu. Ngaji berat. Coba saya tanya, beli baju 100.000 dengan sedekah di kajian 100.000 ringan mana? Ayo. Jujur aja, baju, betul? Tidak apa-apa, itu manusiawi. Oke? Malah kalau ibu-ibu bilang ringan sedekah, itu Masya Allah, wali itu kan. Wali Songo juga itu. Benar Pak. Kalau kita bicara jujur, kan ada orang beratnya di harta, ada juga beratnya di baik sangka, betul? Ada orang lebih ringan buruk sangka daripada baik sangka, betul? Jadi beribadah itu berat. Allah yang bilang, falaqtahamal aqabah, beribadah itu berat karena ndaki. Allah yang bilang. Jujur, jam 3 subuh bangun, lebih ringan mana? Ngambil wudhu atau ngambil selimut? Kita bicara ringan-ringanan loh ya. Wudhu itu berat, betul? Ayo. Anaknya Pak, handphone Bapak beli iPhone 13 Pak, 13 Pro, 27 juta Pak harganya Pak. Terus Bapak punya anak Bapak bandingin handphone itu, lebih ringan marah atau enggak marah? Ringan mana ayo? Yang ibadah yang mana? Enggak marah yang ibadah, oke? Mesti lebih ringan marah, betul? Kami pengen jelaskan bahwa beribadah itu berat. Jadi kalau ada Bapak Ibu ngaji berat itu wajar, sedekah berat wajar. Kata Allah, kalau pengen yang berat terasa ringan, kalau pengen selamat di dunia, apa kata Allah? Fakku raqabah au it'amu fi yaumil dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Baru thumma kana minal ladzina amanu, baru iman. Raqabah, bebaskan budak. Kalau tidak ada budak, bersedekah senominal membebaskan budak 500 juta sampai miliaran. Tak bisa. Au ita'amu fi yaumil dhi masghabah, bantu orang terkena musibah bencana, kebakaran, macet di jalan, bantu mereka, mungkin butuh minum, butuh makan. Ada orang kena longsor, banjir, lagi banjir bandang kan di Sumedang, betul? Bantu. Tidak ada. Yatimah dha maqrabah, bantu anak yatim yang punya hubungan kerabat, sekolahkan dia, tinggal di rumah kita anak yatim itu. Au miskinan dha matrabah, orang miskin bantu, enggak ada miskin bantu, keluarga miskin bantu. Baru tsumma kana minal ladzina amanu, baru iman. Ayo. Coba lihat, sosial, iman, betul, subhanallah. Pak, makanya Pak, seorang ulama pernah berkata begini, ada banyak orang beriman karena sosialnya rendah, imannya berkurang, bahkan lama-lama hilang. Ada orang tidak beriman, sosialnya tinggi, pelan-pelan iman datang, bahkan meninggalnya husnul khotimah. Bagus kan Pak? Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ini sosialnya tinggi semua ini. Ini tempat baru kan?
Biasa ngaji di sana kan? Yang ngaji di sini. Ya, dan tidak ada iming-iming yang datang dapat uang 1 juta satu orang, tidak ada kan? Betul ya? Malah ngeluarin infak kan? Nah, ini sosialnya tinggi semua nih Pak. Makanya cara mengapresiasi jamaah kajian itu yang pasti datangkan ustadz yang bertanggung jawab. Kadang ada ustadz tak bertanggung jawab kan? Materi entah kemana, betul? Tak ada besok jangan diundang kayak gitu. Oke. Kita sudah bahas 3 ayat ya. Kata Allah, manusia itu diciptakan untuk menjadi makhluk sosial, bagus sosialnya, bukan hanya ritual yang bagus, sosialnya juga bagus, oke? Kemudian kata Allah, manusia terbaik adalah manusia yang sosialnya bagus. Kemudian kata Allah, untuk ringan menjadi sukses dunia akhirat, maka sosialnya tingkatkan, betul? Tadi ya, Al-Balad. Coba lihat hadis Nabi, sekarang hadis Nabi. Apa kata Nabi? Hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Betul? Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain di sekitarnya. Bagus kan? Pak, Nabi nggak bilang manusia terbaik yang istiqomah tahajud, nggak ada. Nah, manusia terbaik yang suka puasa Daud ada? Nggak ada, betul? Nabi nggak bilang manusia terbaik yang rajin haji dan umroh. Ada hadisnya? Cari. Nggak ada. Kalau satu anfa'uhum linnas, yang satu lagi hadisnya gimana? Khairukum li ahli. Manusia terbaik adalah manusia yang paling baik kepada keluarganya. Sosial lagi, betul? Jadi manusia terbaik Al-Quran kata hadis Nabi adalah manusia yang sosialnya bagus, punya jiwa sosial yang bagus. Bagus itu bahasa Islamnya ukhuwah. Oke, Nabi yang bilang. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani, derajatnya hasan, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi. Apa kata Nabi? Bagus hadis ini, Pak. Ini satu hadis yang saya masih merinding nih kalau mau bacakan hadis ini. Ini sebuah hadis bagi saya luar biasa. Apa kata Nabi? Wali an amshi ma'a akhi muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid ay masjidin nabawi syahran. Kata Nabi, wali an amshi, aku pergi kepada hajat saudara muslimku, fi hajatin. Aku diundang makan-makan, aku diundang kajian, dia pesta pernikahan aku diundang, aku diajak jalan-jalan, traveling. Ada jalan-jalan jamaah kajian, aku diajak, aku pergi sama dia. Kata Nabi, pergi menunaikan hajat saudara muslimku. Nih, saudara muslimku punya hajat, punya kepentingan, punya hajatan, punya acara, punya gawean. Paham Bapak Ibu? Kata Nabi, ahabbu ilayya, aku lebih suka min an a'takifa fi hadzal masjid ay masjidin nabawi, daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, syahron, sebulan full. Ayo. Nabi, Pak, pergi karena ada hajat sama sesama. Itu Nabi lebih suka daripada iktikaf sebulan di masjid. Padahal Nabi kalau iktikaf itu ibadah loh, betul? Kurang hadis lagi. Makanya Pak, suatu hari di dalam kitab Dzamul Hawan ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, ada seorang kibarut tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib. Ada laki-laki berkata kepadanya, apa kata laki-laki ini? Menurutku orang yang soleh, orang terbaik adalah orang yang di masjid ini, kata laki-laki itu. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Bukan. Bukan. Orang terbaik bukan orang yang berlama-lama beribadah ritual, tapi orang yang menunaikan hajat dengan saudara sesama muslim. Luar biasa Bapak Ibu ya? Masya Allah. Luar biasa ya? Ya, Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Profesor Dr. Buya Hamkah, beliau pernah berkata, ketika ilmu dan ibadah seseorang makin banyak diterima di sisi Allah, saya ulangi, ketika ilmu dan ibadah seseorang makin banyak diterima oleh Allah,
maka dia seperti terbang ke atas. Makin banyak makin ke atas, makin banyak makin ke atas. Paham maksudnya? Orang kalau ilmu dan ibadah makin banyak diterima di sisi Allah, itu makin tidak punya batas dengan orang. Yang dilihat bukan lagi perbedaan, tapi persamaan. Kalau masih di bawah, sekatnya banyak, betul? Tapi kalau makin terbang ke atas, kata Buya Hamka, tak ada lagi sekat. Yang dilihat persamaan, 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 persamaan. Itu orang makin ilmu, makin tinggi ilmu dan ibadahnya, kata Buya Hamka. Syekh An-Nawawi Al-Batani, mungkin kenal nama ini ya. Baru tadi pagi saya baca buku beliau. Apa kata beliau? Syekh An-Nawawi Al-Batani, beliau berkata, kurang tepat dulu. Ya, kan? Ketika ilmu seseorang makin banyak, maka terlihat dia hanya melihat persamaan-persamaan saja. Ketika makrifat seseorang makin tinggi, dia sudah menutup mata dari kekurangan orang lain. Mantap ya, Bapak Ibu ya. Emang ada hadisnya? Silakan baca hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim nomor 15 dalam Arba'in Nawawi, derajatnya sahih muttafaqun alaih. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia cintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Saya tanya, kalau kita mencintai diri kita kenyang, pasti kita pengen saudara kita kenyang, benar? Kalau kita pengen tidur nyenyak, kita juga harus berpikir saudara kita tidur nyenyak. Itulah orang beriman, kata Nabi. Kita ini tidak disebut beriman sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri. Masya Allah. Terakhir, waktu saya dah habis. Mana jam? Habis. Habis. Oh, sudah jam 6 lewat. Bapak Ibu berbahagia. Saya diwanti-wanti kan sama istri saya karena Bu Erminanya ngomongin istri saya, nanti tolong Ustaz on time ya ini karena nanti ada syawalan juga gitu ya. Nanti habis kajian langsung syawalan gitu. Saya bilang ya, tadi saya jam 6 kurang 5 itu dari pagi ya. Ngobrol-ngobrol tadi mulai jam 6 lebih 5 tadi ya. Bapak Ibu berbahagia, terakhir, ketika jiwa sosial kita tidak bagus, kita ketemu hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud, derajatnya hasan. Suatu hari datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, kan kita tadi bahas ya, arti kemenangan itu adalah orang yang makin bagus jiwa sosialnya, benar? Saya lihatkan hadis Nabi, kalau orang jiwa sosialnya tak bagus, ya. Hadis ini tadi riwayat siapa? Imam Abu Dawud, derajatnya hasan. Oke. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang ibu-ibu, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, baca Al-Qurannya banyak, ibadahnya banyak, tapi lisannya tidak membuat aman orang-orang di sekitarnya. Paham ya? Ritualnya bagus, sosialnya tidak bagus. Oke? Ritualnya bagus kok. Kalau dia itu kalau mana-mana bawa tasbih begini, tapi kalau kemana-mana apa? Mungkin begitulah ya. Visualisasinya betul. Jadi ada orang sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, baca Al-Qurannya banyak, ibadahnya banyak, zikirnya banyak, tapi lisan dan perbuatannya tidak membuat nyaman orang di sekitarnya. Berarti kan sosialnya tidak bagus, betul? Di media sosial membuli orang kerja, di grup WhatsApp siapa yang suka membuli? Ya, wajib. Alhamdulillah hari ini sudah 1 juz daripada Bapak Fulan gak pernah ngaji. Nah, Pak, ini kan berarti sosialnya tak bagus, betul? Jadi laki-laki tadi nanya sama Nabi, kalau ada orang begini gimana dia? Apa kata Nabi? Hiya finnar, tempatnya di neraka. Ayo di grup WhatsApp yang suka membuli, suka ngece, Pak, Bu, maaf, saya selalu sampaikan Indonesia negara demokrasi, betul? Saya 2 periode Pak Jokowi terpilih, nggak pernah milih
ini Pak Jokowi saya. Bahaya. Nanti kita diliput media. Tapi saya tidak pernah mencela Pak Jokowi, paham Bapak Ibu? Saya tanya, kalau Bapak Ibu mencela kemudian ada guna kira-kira? Emang ada manfaat? Terus ibu jalan tol, ibu lewati juga. Yang buat ibu ini juga, kan itu negara. Saya kasih tahu Bu, ada jalan tol itu tahun 1800 itu sudah dirancang. Tahun 1980-an sudah dimulai, tapi sampai sekarang nggak diselesaikan. Itu beliau yang selesaikan. Jadi bukan tentang itu kan pemerintah. Pemerintah itu pasti punya program masing-masing, betul? Apresiasi aja yang baik, yang tidak baik kritik dengan bijaksana. Ini yang diejek keluarganya lah, badannya yang kurus lah. Ayo, Pak Bu, saya kenalkan, Microsoft mendatang. Masyarakat Indonesia bermedia sosial itu paling barbar sak dunia ini. Tahu paling barbar? Paling nyakitin. Biar Bapak Ibu tahu. Ya. Jangankan presiden, sak ustaz. Ya, saya ceramah, saya posting foto pakai handphone istri saya. Jadi ada acara Bapak Ibu, istri saya itu sedang memberikan sambutan karena itu usaha kami, tapi yang mulai istri saya. Jadi dia sambutan. Alhamdulillah karyawan perempuan semua dan yang datang perawatan itu perempuan semua, alhamdulillah di sana. Nah Bapak Ibu, saya merekam istri saya pakai handphone istri saya. Ada orang memfoto, fotonya bagus, saya posting lah di IG Instagram. Tahu ada yang komentar gimana? Alah, Ustaz pamer handphone baru. Bu Yunanya, betul? Betul Bapak Ibu. Nih kan maaf Bapak Ibu ya, Bapak jangan tersinggung. Ini baju saya dikasih loh. Ini biar nanti gak ribut masalah baju kan. Ini baju dikasih loh Bapak Ibu. Saya kan kadang-kadang baju jamaah kalau ngasih baju kan saya pakai Bapak Ibu ya. Kan ada jamaah itu yang tanda kutip loyal. Jadi dia memberinya itu agak tanda kutip bagus kan itu ya. Saya pakai gitu ya, berarti ada itu. Ustaz itu sekarang glamor. Glamor. Jadi Ustaz itu serba salah. Jadi ini loh, kalau kita tidak membuat orang nyaman, ini maaf ibadah sebanyak apapun kata Nabi, muaranya neraka. Itu kalau sosial tidak bagus, betul? Pak, kalau saya jadi imam itu Pak, saya pernah subuh itu Pak, jadi imam. Jumat, saya baca sajadah 30 ayat, 3 halaman, saya bagi 2. Rakaat pertama 15 ayat, 1,5 halaman. Rakaat kedua 1,5 halaman. Bacanya agak cepat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Agak cepat kan itu ya? Karena saya tahu membaca ayatnya nanti agak banyak, 1,5 halaman, betul? Habis sholat ada ibu-ibu ngomong di depan saya, sengaja tunggu saya. Apa katanya? Tadi Ustaz Ansi jadi imam, tidur berdiri saya. Besoknya saya sakit hati kan, subuh saya imam, suratnya pendek. Idza jadi imam Pak, saya bagus-bagusin Pak. Saya kan suara saya elek, kan nafas pendek. Jadi saya, ya kan berusaha kan ngaji itu kata Nabi bagus-bagusin kan gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Habis sholat, Ustaz dipamer ya. Kok bacaan dipamer-pamerin? Besoknya lagi Pak baca lurus saja saya. Alhamdulillahirabbil alamin.
bilang apa coba? Gitu aja jadi imam. Kenapa bukan orang lain? Makanya ada kalimat orang Arab bilang apa? Kalamun nas la yantahi. Perkataan manusia itu gak ada habisnya. Maka orang-orang yang menyakiti orang lain ini, perkataan dan perbuatan, walaupun ibadah ritualnya banyak, tapi sosial yang mengganggu orang. Kata Nabi, tempatnya di mana? Paham Bapak Ibu? Pak, itu perkataan contoh. Saya tanya, perbuatan yang nyakitin orang mana? Senyum atau cemberut? Sampaikan cemberut yang menyenangkan orang, angkat tangan Pak. Bapak-bapak yang cemberut juga boleh angkat tangan. Saya tuh kadang pengen ibu-ibu tuh bapak-bapak kalau ngaji bawa kaca taruh di depan masing-masing. Lihat wajahnya pas mendengarkan kajian itu. Bapak tahu salah satu adat di kajian? Mendengarkan ilmu dengan wajah berseri-seri. Itu adat ngaji. Pak kasih tahu. Kalau ustadznya tak enak dilihat, pejamkan mata. Ustaz, ada dasarnya statement Ali bin Abi Thalib dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali dalam kitab Mukhtasar min Hadithul Qasidin. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau kau mendengarkan ilmu daripada seorang guru, dari seorang ustaz, dari seorang kiai, tidak ada kata kiai, guru aja bahasanya ustaz. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Pandanglah dengan wajah yang berseri-seri. Ayo. Tapi kalau Bapak Ibu dengerin kajian cemberut itu nyakitin saya sebenarnya. Nah, kan sosial itu bukan hanya perkataan, betul? Wajah juga sosial, betul? Coba dicek kenapa turun surat Abasa. Coba dicek. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu ceritanya Nabi berbuka masa ke siapa? Orang buta, namanya siapa? Ibnu Umi buta, Pak. Nabi kekasih Allah, pilihan Allah, berbuka masam ke orang buta itu ditegur sama Allah. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Maka kalau ada orang berbuka masam kepada orang yang bisa melihat, dosanya lebih besar. Kalau ada orang berbuka masam ke orang biasa bisa melihat, dosanya besar. Maka melihat kepada guru, bukan yang masam, memberikan ilmu guru tadi lebih besar lagi. Ayo, ngaku-ngaku sosialnya bagus, tapi kita orang cemberut, betul? Oh ya, kalau kita mana aja. Ingat kata Nabi, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Saya ini di sini tamu, Pak. Elek-eleknya saya, Bapak punya kewajiban memuliakan saya, betul? Memuliakan orang minimal senyum, betul? Ini tak apa masalahnya kalau udah gitu. Tak apa dendam kusuman mungkin gitu. Benar, kadang-kadang kalau ngaji itu saya serius ya senyum susah. Nah, ayo. Kan kata Nabi kalau orang beriman itu dia memuliakan tamu, betul? Kan namanya memuliakan. Coba kita undang ke sini Ustaz Abdul Somad yang cemberut itu, cemberut gak kira-kira? Pasti senyum, betul? Itulah yang disebut ambivalen. Sifat orang munafik yang melekat di orang muslim. Senyum pilih. Orang kondang disenyumin, pejabat tinggi disenyumin, orang biasa dicemberutin, betul? Belum menang kita, betul? Masih pilih-pilih senyum kan? Belum menang kita. Pak, Bu, saya kalau mau pilih-pilih bisa, tidak mau saya isi di sini, betul? Datang sendiri, iya. Tempatnya biasa aja. Lebih mau saya diundang artis saja, celing-celing. Ini kan asar kemaghrib semua rata-rata. Benar, Pak? Tuh, Ustaz mencari amplop istighfar, Pak. Saya kalau ngisi di perusahaan, maaf Pak,
budgetnya sudah 2 digit. Di sini nggak pakai budget. Nggak pernah saya tidak pernah masang tarif Pak. Tapi kan kalau perusahaan punya SOP, betul? Lebih baik saya ngisi di perusahaan aja, betul? Ngisi di TV, betul? Enak. Nih, mau ada safari ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, ada Batam, ada Riau, ada Jambi, ada Palembang, Lampung. Ini mereka udah pernah hubungi Ustaz. Ini ada nanti ke Dubai, ada kemana-mana. Mereka tuh, Ustaz mau pakai pesawat apa? Enak banget kan. Ustaz nanti di bandara dijemput oleh tim kami. Itu bawa apa? Enak banget. Nanti hotelnya Ustaz udah kami siapkan Grand Aston. Enak kan? Wah, gitu ya. Kalau jadi Ustaz itu pilih kasih Pak, pasti maaf teman-teman kayak gini mungkin banyak Ustaz nggak mau ngisi. Kalau Ustaz pilih kasih loh Pak, paham ya? Oh, jelek-jeleknya saya ngisi di MIT University Kanada loh Pak. Mungkin hebat-hebatnya Bapak luar negeri masih bayar sendiri kan? Saya dibayarin pulang bawa uang loh Pak. Saya mau pilih Indonesia jadi pembicara di 7 negara Eropa. Saya ke Dubai, saya jadi pembicara di Korea. Nah, Pak ya, biasa kementerian. Kalau Ustadz itu kemudian cuma menghargai orang di atasnya, betul? Mesti kan saya di sini duduk aja saya kan. Jadi Bapak Ibu, alasan saya serius, betul? Nggak, senyum dan cemberut itu beda, Pak. Sampai Allah bandingkan dalam Al-Quran surah Al-Imran surah ketiga juz keempat ayat 106, 107 nomor sebelah kanan baris agak bawah. Apa kata Allah? Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ada orang di hari kiamat nanti wajah berseri-seri dan cemberut. Coba baca ya. Baca tafsir ini. Siapa orang yang cemberut itu? Orang yang dilaknat Allah. Siapa yang orang senyum? Diridhoi Allah. Kata para ulama tafsir, pengen lihat orang di akhirat senyum masuk surga, dia di dunia sering senyum, gampang senyum. Sumeh. Kalau pengen lihat orang di akhirat cemberut masuk neraka, kata para ulama tafsir, Ibnu Abbas salah satunya, lihat orang di dunia ini suka cemberut. Paham? Ada ayatnya, paham ya? Mulai sekarang paksa aja senyum. Paksa. Enak tak enak? Ustaz, saya senyumnya belum ikhlas. Tak apa-apa. Ibadah sosial tidak ikhlas masih dapat nilai 1, ngapus dosa. Silakan baca kitab Syekh As-Sasri. Ya, itu hebatnya amal sosial. Ritual tidak ikhlas, zon. Sosial tidak ikhlas, tak dapat pahala betul, derajat tidak naik betul, tapi dosa dihapus. Mantap kan? Jadi senyum harus ikhlas, sedekah harus ikhlas, paham? Pak, aku belum ikhlas. Aku ikhlasnya 2.000. Jangan. 10.000 tak ikhlas, tak apa-apa masukin. Nyok. Pak, masa kotak infak lewat 2.000? Itu kan sama kita masuk WC pom bensin. Bapak kira kotaknya sama? Buang hajat dengan dapat ilmu emang sama? Beda kan? Nanti malaikat nanya kita repot loh. Kamu bayar parkir 2.000, pipis 2.000, kotak infak 2.000. Kamu pikir kencing sama ilmu sama? Nanti gitu loh Pak. Gimana tanggung jawabnya itu? Ayo. Betul? Waktunya gitu udah habis ya. Mas, 5 menit. Kayak lagu aja. 5 menit lagi. Di sini masih belum selesai. Apa kata Nabi? Apa kata laki-laki tadi bertanya? Ya Rasulullah, ada pula wanita lain, sholatnya dikit, maksudnya sunnahnya dikit, yang wajib ditunaikan. Puasanya dikit, maksudnya sunnahnya dikit, puasa sunnahnya dikit. Sedekahnya dikit, baca Al-Qurannya dikit, zikirnya dikit, amal solehnya dikit. Tapi lisan dan perbuatannya aman orang di sekitarnya, senang orang di sekitarnya. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah, tempatnya di surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud derajatnya hasan. Bapak Ibu, luar biasa ya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya,
Makanya ingat, kita ini diciptakan untuk berukhuwah, bersosial yang baik. Jangankan kan sesama muslim, kepada maaf non muslim saja kita diminta bertoleransi, gitu. Ini kadang-kadang cuma beda celana, satu cingkrang, satu tidak. Hah? Cuma beda itu toh boraka. Pak, celana itu khilafiyah, Pak. Silakan baca kitab Nailul Autor ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Di atas mata kaki celana bagi laki-laki sunnah, betul. Semata kaki kata Syekh Utsaimin boleh, semata kaki boleh. Tapi di bawah mata kaki ulama beda pendapat. Syekh bin Baz bilang haram, Imam An-Nawawi bilang makruh kalau tak sombong. Sudah, tidak usah itu diurus. Paham apa ya? Itu loh masalah penuju. Oh. Pak, itu khilafiyah, perbedaan pendapat, tidak apa-apa. Makanya kata Buya Kaya tadi, orang makin berilmu, makin banyak ibadahnya seperti terbang ke atas, tak ada lagi sekat, tidak ada lagi batas. Dia fokus melihat titik-titik kesamaan. Itu kata Buya Hamka. Silakan baca bukunya Pandangan Hidup Muslim. Covernya warna kuning keoren-orenan. Bapak, Ibu yang berbahagia. Ya, subhanallah. Masih 5 menit dari terakhir. Ada orang kaya di Afrika, dia memiliki kapal pesiar terbesar di Asia. Pak, yang punya kapal pesiar katakan ngomong. Saya kasih tahu harga kapal pesiar itu kisaran 500 miliar sampai 900 miliar. Yang pernah beli barang 500 miliar katakan? Nah, wajar kalau belum bahagia, paham ya? Saya juga tidak punya. Bapak Ibu berbahagia. Namanya Femi Otedola. Namanya Femi Otedola. Dia ini orang terkaya di Afrika. Dia memiliki kapal pesiar terbesar di Asia. Saya yakin orang Jogja tidak ada yang lebih kaya daripada dia, paham ya? Jangankan kapal pesiar, ya Ferrari 5, Lamborghini 5 aja kita nggak punya, betul kan? Ya, Bapak Ibu berbahagia. Femi Otedola bilang begini, aku mencari kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup itu dalam 4 tahap. Coba lihat, 4 tahap. Yang pertama kata Femi Otedola, aku pikir aku akan bahagia ketika aku mencari kerja, dapat kerja. Aku cari kerja, aku dapat kerja, rupanya aku tak bahagia. Bekerja itu tidak bikin bahagia, kata Femi Otedola. Coba lihat. Aku pikir bekerja dapat upah, dapat gaji, bahagia. Enggak. Aku bekerja, dapat penghasilan banyak, aku tidak bahagia. Aku pikir setelah dapat penghasilan, dapat nafkah, dapat upah, dapat gaji, aku pikir kalau banyak bisa belanja, beli barang mewah, mahal-mahal, aku akan bahagia. Tidak. Bahkan aku beli kapal pesiar terbesar, aku tidak bahagia, kata Femi Otedola. Mencari kerja dan bekerja tidak bisa bikin bahagia. Dapat gaji tidak bikin bahagia. Apalagi orang kita kan, dapat gaji udah pusing kan? Bayar utang. Ya, beli-beli, belanja, tak juga bikin bahagia, betul? Kata Femi Otedola, kapan aku bahagia? Suatu hari temanku mengajak memberikan bantuan kepada anak yang gak bisa berjalan, memberi bantuan kursi roda. Ya, kata Femi Otedola, aku bilang, aku kasih kau berapa butuh uang, tapi aku gak bisa datang. Kata temannya, enggak, kamu harus datang. Ya sudah, Femi Otedola ikut. Ketika di lokasi pemberian bantuan, temannya dia minta Femi Otedola memberikan langsung kursi roda tadi. Tapi Femi Otedola menolak. Tapi dipaksa, akhirnya dia dengan terpaksa, ingat, ikutnya terpaksa, memberinya terpaksa, ikutnya terpaksa, memberikan langsung juga terpaksa. Paham apa itu? Lihat, dengan terpaksa dia langsung berdiri memberikan kursi. Anak lumpuh tadi duduk di kursi itu. Begitu Femi Otedola mau berbalik ke tempat duduknya lagi, si anak memegang tangannya. Si anak kecil yang lumpuh tadi. Si anak itu berkata, Pak, bisa tunggu sebentar? Femi Otedola berkata, kenapa nak? Aku pengen melihat dan menghafal wajah Bapak.
Kenapa kamu pengen hafal wajah saya? Aku pengen nanti kalau aku masuk surga, aku nyari bapak. Itu Femi Otedola nangis dan tidak pernah kata Femi Otedola lebih bahagia daripada saat itu. Pengen hidup bahagia Bapak Ibu? Maka tingkatkan kepedulian kepada sesama. Diundang yo datang kalau bisa, betul? Minta bantu yo dibantu, betul? Ketemu yo beri salam, senyum, itu yang bikin kita bahagia. Kepedulian kita kepada sesama itu yang bikin kita bahagia. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Jack Ma. Jack Ma, CEO Alibaba, pernah berkata, bukan orang cerdas yang menang di masa depan, tapi the wise people. Bukan smart people, tapi the wise people, orang-orang bijaksana yang menang. Kenapa? Orang cerdas berpikirnya dengan brain, otak. Orang cerdas berpikir mana benar, mana salah. Tapi orang bijaksana berpikirnya dengan hati. Berpikirnya bukan benar salah, tapi tepat atau tidak. Paham Bapak Ibu? Tepat atau tidak. Mungkin Bapak ada masalah di rumah, mungkin Ibu ada masalah di rumah. Nah, orang cerdas bilang wajar aku cemberut, aku ada masalah, tapi itu bukan orang bijaksana. Orang bijaksana akan bilang ini kajian, ini orang lain, haknya adalah senyum, betul? Itu kata Jack Ma. Karena orang bijaksana berpikirnya dengan hati. Orang berpikir dengan hati bukan tentang benar dan salah, tapi tentang tepat atau tidak tepat. Itu Bapak Ibu, saya berharap kita yang hadir di sini betul-betul merayakan kebahagiaan. Kenapa? Menang karena kita bisa lebih baik sosialnya, ukhuwahnya, hubungan persaudaraan sesama manusianya. Makanya puasa itu mengajarkan kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang, betul? Orang haus kita haus, orang lapar kita lapar, betul? Malahan lisan, betul? Peduli kepada orang. Jadi goalnya itu. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bahas tafsir tentang itu masih panjang, cuma ini karena habis ini kita ada ini ya, makan-makan, minum-minum ya. Cukupkan, berharap kita semua yang hadir di sini makin baik jiwa sosialnya, makin baik persaudaraannya, makin baik hubungan sesama muslimnya, hubungan keluarganya, hubungan bertetangganya, bahkan hubungan bermasyarakat dan bernegaranya. Mudah-mudahan dengan itu bahagia kita di dunia bertetangga kelak di surganya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua ya. Mudah-mudahan betul-betul menang nanti setelah Lebaran ini Allah berikan rezeki yang banyak dan berkah. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah tetangganya. Yang paling penting soleh-soleha, cucu betul-betul. Itu Bapak Ibu saya rasa cukup. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di lain kesempatan. Ini tempat yang baru, saya rasa ini lebih baik, parkirnya lebih luas, tempat juga lebih luas ya Pak ya kayaknya. Mudah-mudahan lebih berkah Bapak ya. Bukan berarti di sana tidak berkah. Kita pengen lebih berkah, lebih dan lebih berkah kan gitu ya. Lebih baik, lebih berkah, lebih berkah. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, pasti ada salah dan kurang. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan acara ini berkah sampai makan-makannya juga berkah. Bapak Ibu maaf, saya ingin ingatkan salah satu makanan terbaik di dalam agama kita adalah makanan yang dihidangkan di acara kajian. Nah, jadi makanan yang ada di sana itu makanan yang terbaik. Jadi tolong dihabiskan ya. Jangan bersisa. Kasihan yang masak dan yang membelikan, betul? Habiskan sampai tetes Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Ransi dan semoga dengan kajian ini kita dapat menjalin ukhuwah yang lebih baik lagi dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala.